Halo Sobat Belajar, kita bertemu lagi di tutorial belajar. Oke Sobat Belajar, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat survei atau pengisian kuesioner secara online dengan menggunakan Google Formulir. Oke Sobat Belajar, Google Formulir ini memang dikenal memberikan banyak kemudahan oleh karena itu kita bisa melakukan banyak hal di dalam Google Formulir ini, termasuk pada video kali ini bagaimana Google Formulir juga memberikan kemudahan cara membuat survei atau pengisian kuesioner secara online. Baik Sobat Belajar, tidak perlu lama-lama, mari kita langsung saja check it out. Sobat Belajar, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update tutorial-tutorial yang lainnya. Oke Sobat Belajar, langkah pertama untuk membuat survei atau pengisian kuesioner secara online ini, maka yang pertama adalah kita pergi ke Google Drive, arahkan kursor ke Google Apps ini, klik, lalu kemudian cari yang namanya Drive, ini dia, kemudian klik. Nah, sekarang kita sudah dibawa ke Google Drive, ini dia ya. Nah, sekarang kita buatkan satu buah folder dulu ya. Tujuannya hanya untuk merapikan dokumentasi ya, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk merapikan dokumentasi saja. Jadi kalau Sobat Belajar tidak mau membuat foldernya tidak masalah ya. Oke, ini saya buatkan foldernya, saya coba beri namanya adalah survei. Oke. Nah, langkah yang berikutnya kita buat formulir di Google Form dengan cara klik kanan di area kosong ini Sobat Belajar, kemudian pilih More, kemudian pilih Google Form, klik. Oke Sobat Belajar, kita sekarang sudah dibawa ke halaman Google Formulir. Nah, yang berikutnya kita coba ini dulu, ini judulnya ya. Judulnya ini sudah saya siapkan, judulnya saya buat adalah ini, tinggal saya paste saja di sini. Lalu di deskripsinya saya isikan juga ya untuk mempercantik atau memperjelas dari penyampaian dari formulir ini. Oke. Nah, kemudian ini nama filenya. Nama filenya ini saya rubah, sesuaikan saja dengan judulnya ini ya, biar lebih mudah untuk mengidentifikasi filenya nanti di folder-folder drive-nya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke pengisian konten. Oke, nah saya jelasin sedikit Sobat Belajar. Ini di konten ini nanti yang pertama, bahwa sebelum pertanyaan atau pernyataan yang akan diisi oleh responden ya, biasanya kita meminta data dari responden, tetapi biasanya anonim ya. Maka kita tidak meminta nama, tetapi kita akan meminta nanti beberapa data seperti ini. Oke, yang kita minta karena ini adalah tentang pembelajaran daring, kita meminta yang pertama, kita meminta angkatan respondennya, kemudian jenis kelaminnya. Jadi nanti dari pengisian kuesioner ini kita juga tidak hanya melihat dari apa yang mereka isi tentang pernyataan-pernyataan yang ada di sini, tetapi juga kita ingin nanti mengelompokkan kuesioner ini berdasarkan angkatan dan jenis kelamin. Oke, atau dengan berdasarkan objek-objek lain. Silakan Sobat Belajar sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, yang pertama kita buat ini ya, kita buat dulu untuk konten angkatan dan jenis kelaminnya. Oke. Nah, untuk angkatan ini saya buatkan short answer aja. Kemudian di sini ya syaratnya adalah require. Require ini adalah wajib diisi. Oke, yang berikutnya kita meminta data jenis kelamin. Ini hanya sampel ya Sobat Belajar, nanti untuk variabelnya ini silakan Sobat Belajar sesuaikan dengan kebutuhan.
Baik, untuk jenis kelamin ini saya akan membuatkan dia sistemnya tidak perlu diketik atau tidak perlu diisi manual, tapi dalam bentuk drop down. Jadi bentuk drop down pilihan ya, pilihan drop down. Maka ini multiple choice saya ganti dengan nih drop down. Klik. Nah, opsi pertamanya saya buat laki-laki. Opsi yang kedua adalah perempuan. Oke, ini juga saya buat require. Oke, untuk seksi pertama ini selesai ya. Yang berikutnya kita akan membuat section kedua. Arahkan kursor ke sini, add section ini. Nah, di sini saya coba membuatkan judul untuk section kedua ini adalah silakan isi dengan keadaan sebenarnya. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan kuesionernya. Arahkan kursor ke tanda plus ini, klik question. Add question. Ya, question pertama ini sudah saya siapkan di sini ya. Buat belajar saya tinggal copy saja ini. Yang pertama yang saya tanyakan adalah apa pendapat Anda dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring? Oke, untuk pertanyaan pertama ini si responden akan menjawab dengan beberapa pilihan jawaban, tetapi dalam bentuk scale ya. Itu antara sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi ada 4 scale yang akan dipilih oleh si respondennya. Sangat setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Tapi kita akan membuat ini, pilihan ini tidak akan mengetikkan sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Ini kita akan membuat ini dalam bentuk scale, yaitu scale 1 sampai 4. Jadi nanti si respondennya memilih scale mulai dari option 1 sampai 4 dia. Jadi kalau 1 berarti dia sangat tidak setuju. Kemudian kalau 2 dia tidak setuju, kalau 3 setuju, kalau dia memilih 4 maka dia berarti sangat setuju. Oke, mari kita mulai sobat belajar. Ini kita copy saja pertanyaannya sudah tadi ya. Sekarang kita buat option pilihannya, yaitu perhatikan di sini kita ganti ini menjadi linear scale. Linear scale sobat belajar. Oke, klik. Scale-nya kita tadi saya sebut adalah 1 sampai 4 ya, karena ada 4 tadi ya. Maka di sini saya buat 4. Ini opsional ya sobat belajar. Kalau sobat belajar memang menggunakan 5, silakan buat 5. Saya membuat 4. Oke, maka 4. Nah, scale satunya itu labelnya adalah sangat tidak setuju. Oke. Sedangkan scale 4-nya itu saya memberi pilihan yaitu sangat setuju. Oke, ini dia. Nah, supaya si respondennya tidak bingung, ini 1 2 3, satunya ada, 4-nya ada, 2 3-nya nanti apa nih? Supaya si responden tidak bingung, maka kita berikan di sini penjelasan di deskripsinya. Nah, untuk membuat deskripsi di pertanyaan ini, arahkan kursor ke titik option ini, titik 3 ini, klik, kemudian klik description. Nah, di sini buat ya, di sini buat skala 1 sama dengan sangat setuju, sangat tidak setuju. 2 sama dengan sangat 2 sama dengan tidak setuju. 3 sama dengan sangat 3 sama dengan setuju, dan skala 4 sama dengan sangat setuju. Nah, jadi si responden tidak bingung nanti dia ya, kalau mengisi 2 apa, kalau mengisi 3 apa. Ini dia. Oke, nah yang berikutnya ini sobat belajar saya lupa ini ya, tetap kita buat record juga karena wajib diisi ya. Lalu kita ke pertanyaan berikutnya, klik tanda plus ini kembali. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah
Ini copy saja, kemudian paste. Apakah semua dosen pengampu melaksanakan perkuliahan secara daring? Nah, jawabannya di sini ya atau tidak. Oke, di sini ya. Pertama, option keduanya tidak. Oke ya, multiple choice. Oh ya, sobat belajar, saya lupa tadi ya. Ini saat nomor ini nggak perlu dibuat sebenarnya ya, nomor soalnya ya. 1, 2 di. Nah, ini kenapa saya buat? Nanti ada hubungannya dengan akan saya jelaskan di poin berikutnya. Oke. Tapi nanti kalau sobat belajar mau membuatkan kuesionernya, ini boleh dihilangkan saja, tidak masalah. Baik, di nomor 2 sudah, nomor 3 ini require juga ya. Nomor 3 arahkan kursor lagi ke tanda plusnya, add question, kemudian kita pilih pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga ini adalah apakah ada kendala selama melaksanakan kuliah secara daring? Nah, jawabannya adalah ada atau tidak. Oke, opsi pertama adalah ada, opsi kedua adalah tidak. Nah, oke sobat belajar, di nomor 3 ini kita akan menerapkan model pernyataan jumping ya, atau melompat. Maksudnya begini, sobat belajar, kalau respondennya menjawab ada ya, maka dia akan melanjutkan pertanyaan keempat. Oke, saya ulangi ya. Kalau respondennya menjawab ada, maka dia langsung mengarah ke pertanyaan keempat. Berarti urut ya. Sedangkan kalau dia menjawab tidak ada, ini disebut tidak ada kendala ya. Kalau tidak ada kendala, maka dia akan melompat ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dia tidak urut. Artinya kalau dia menjawab tidak ada kendala, maka dia tidak perlu menjawab pertanyaan setelah nomor 3 ini. Lompat ke pertanyaan sesuai dengan yang sudah kita inginkan. Oke? Nah, untuk membuat itu maka kita perlu membuat soal yang akan dilompat dulu, yang akan diurutkan dulu setelah nomor 3 ini, berarti nomor 4. Oke, sekarang kita buat nomor 4, require, jangan lupa klik add option. Nomor 4 ini kita akan membuat dia di sorry ya, ini saya hapus dulu ya sobat belajar. Oke, di pertanyaan nomor 4 dia akan saya buat di section lain ya, section atau di halaman lain. Nah, arahkan kursor ke sini, add section, kemudian ini saya hapus, tidak perlu saya bikin judul. Lalu masukkan pertanyaan baru, add question. Oke, nah baru kita ambil pertanyaan nomor 4. Oke, nomor 4 pertanyaan adalah kendala yang dialami selama melaksanakan kuliah daring. Ini saya buat adalah, oh ya, di sini ada beberapa pilihan yang kemudian si responden boleh memilih lebih dari satu ya. Ini saya copy dulu semuanya. Kemudian untuk pilihan jawabannya ini, karena dia bisa memilih atau diperkenankan memilih lebih dari satu pilihan, maka pilih tipe jawabannya ini atau tipe pilihan jawaban ini adalah dengan menggunakan checkbox. Ini dia, ceklik. Oke. Nah, dengan demikian si responden dia bisa memilih lebih dari satu. Nah, kita kembali dulu ke pertanyaan nomor 3 tadi. Nah, ini maksudnya ya sobat belajar, kalau misalnya si responden tadi menjawab ada kendala, ada, maka dia akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang berikutnya ini, yaitu yang nomor 4 ini. Oke. Nah, kalau tidak, maka dia akan melompat ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, nah saya buatkan lagi halaman baru nih sobat belajar, section baru. Section baru ini tidak perlu saya beri judul. Kalau sobat mau beri judul silakan. Nah, di pertanyaannya kita tambahkan satu lagi, add question. Klik tanda plus ini. Oke, pertanyaan yang berikutnya ini adalah ini. Ungkapkan masukan Anda untuk peningkatan kualitas pembelajaran online di institusi Anda. Oke, ini karena ini adalah ungkapkan, berarti beri saran ya. Kita buat saja ini adalah short answer. Oke, repeat. Nah,
Kita kembali lagi ke nomor 3. Apakah ada kendala selama melaksanakan kuliah secara daring? Jika responden menjawab ada, maka dia langsung menjawab atau diarahkan ke pertanyaan yang berikutnya, itu nomor 4. Nah, kalau respondennya menjawab tidak ada kendala, maka ini langsung kita arahkan ke pertanyaan yang nomor 5 atau section 4. Oke, saudara belajar. Nah, bagaimana cara menyetingnya? Kita kembali ke nomor 3. Oke. Nah, di nomor 3 ini kita setting dia agar setiap pilihan jawaban itu akan mengarahkan ke section lain sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, untuk membuatnya, arahkan kursor ke option ini, ke icon option ini atau icon titik 3 ini, klik, kemudian pilih go to section based on answer. Ya, go to section based on answer. Klik satu kali, kemudian kita mulai dari option yang pertama, pilihan ada. Kalau dia jawabannya ada, maka dia pergi ke section 3 ini ya. Section 3 pertanyaan nomor 4. Nah, kemudian untuk option yang kedua, jika responden menjawab tidak ada kendala, maka tadi kita bilang bahwa tadi saya sebutkan ya, bahwa pertanyaannya akan dilompat, tidak menjawab lagi pertanyaan di nomor 4 ini, tapi melompat ke pertanyaan yang kelima atau section 4. Maka di sini kita berikan jamnya. Jika dia memilih tidak ada kendala, maka dia otomatis continue atau mengarahkan pertanyaan yang di section 4. Nih, klik. Oke. Nah, kita cek kembali ya, ini record semua. Oke, sobat belajar, kalau misalnya ingin menambahkan model-model pertanyaan lain di kuesionernya ini, tinggal disesuaikan saja di sini ya, sobat belajar, dengan tipe pilihan jawabannya. Apakah berbentuk multiple choice, checkbox, drop out, bahkan upload file, multiple choice grid. Ini hampir sama dengan linear scale, tapi dia ini barisnya lebih dari satu. Kalau di linear scale tadi hanya satu baris ya. Kalau kita ingin membuat beberapa baris, maka dia pilih multiple choice grid. Oke, sobat belajar, dengan sudah selesai kita buat ini ya, pernyataan dan pertanyaannya sudah kita desain, maka kita coba uji. Arahkan kursor ke icon mata ini, preview, klik. Oke, kita buat misalnya angkatan 2014. Kemudian jenis kelamin ini dipilih option, kemudian klik next. Lalu ini ada muncul ya, kita dihadapkan dengan pertanyaan pertama, yaitu apa pendapat Anda dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring? Nah, di sini sudah ada deskripsi ya, jadi responden tidak perlu bingung lagi dia memilih satu apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Oke, nah di sini ada scale 1 sampai 4, maka kita contohin misalnya kita memilih nomor 3. Lalu di nomor 2, apakah semua dosen pengampu melaksanakan program secara daring? Pilih misalnya ya, misalnya apakah ada kendala selama melaksanakan kuliah secara daring? Nah, ini tadi ya yang kita pilih tadi, pertanyaan jumping tadi. Kalau dia menjawab ada, maka harusnya dia dibawa ke pertanyaan nomor 4. Coba kita next. Nah, ini dia, betul ya, dibawa ke pertanyaan nomor 4. Nah, ini bisa dipilih lebih dari satu. Nah, kalau misalnya dia tidak menjawab ada, kalau misalnya respondennya menjawab tidak ada, maka harusnya tidak lagi dibawa ke pertanyaan yang nomor 4 tadi, tapi langsung dilompat ke pertanyaan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, klik next. Coba kita contohkan ya. Ya, betul ya. Jadi pertanyaan 4 tadi dilewati, kita masuk langsung ke pertanyaan nomor 5, sorry ya. Nah, oke, saya anggap misalnya kita anggap misalnya respondennya menjawab ada, supaya kita lihat nanti hasil analisisnya ya. Kemudian ini, kemudian next, kemudian sarannya kasih kuota gratis dong. Oke, kita coba submit kuesionernya.
Oke, submit download the response sudah terkirim. Nah, sekarang kita lihat hasil responnya. Oke, ini dia hasil responnya. Klik tabulasi respon ini. Coba kita isi satu lagi ya, sobat belajar, supaya kelihatan nanti ada perbedaan. Angkatan 2015, jenis kelamin perempuan. Next. Kemudian ini saya nggak setuju, tidak. Kemudian ada kendala, kemudian oke, submit. Oke, kita coba lihat responnya kembali ya, supaya kelihatan tadi perbedaannya tadi sobat belajar, apa hasil dari analisis dari kuesioner tadi ya. Bisa kita lihat langsung di dashboardnya si Google Form ini. Oke, sobat belajar, ini dia. Sobat belajar, sebenarnya tanpa diolah mentahnya tadi, mentah dari kuesioner yang diisikan oleh responden tadi, si Google Formulir ini sebenarnya secara langsung sudah memberikan hasil ya. Kita diarahkan ke dashboard ini, kita bisa melihat nih ya. Misalnya berapa responden laki-laki, berapa responden perempuan, ini sudah kelihatan. Bisa dilihat dari sini. Kemudian angkatan 2014 ada berapa? Lalu di sini bisa dilihat sobat belajar. Untuk pertanyaan apa pendapat Anda dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, ini kelihatan nih berapa responden yang menyatakan sangat setuju, berapa responden yang mengatakan setuju, dan bahkan opsi-opsi pilihan yang lainnya akan terlihat di sini sobat belajar. Jadi memang tinggal kalau saya bilang ya, ini tinggal di copy saja nih ya, untuk mengambil hasil dari survei atau kuesioner yang diisikan oleh responden tadi. Karena di sini sudah bisa dilihat semua sebenarnya. Nih, ya. Jadi setiap soal sudah bisa dikategorikan di sini. Sudah gratis, mudah digunakan, dan hasilnya pun sangat bagus. Nah, tapi sobat belajar, kalau sobat belajar tidak mau menggunakan hasil dari atau summary-nya si Google Formulir ini, sobat belajar juga bisa mengolah sendiri ini ya, hasil dari survei si responden tadi. Caranya, hasilnya itu, hasil responden tadi kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Caranya, arahkan kursor ke sini, icon Google Sheet ini. Oke, ini dia ya, cuklik. Kemudian kita beri nama, ini kita anggap namanya adalah nama yang tadi, nama judul kuesionernya atau surveinya. Lalu arahkan kursor ke tombol klik. Oke, sobat belajar, ini dia ya, sudah dimasukkan datanya dalam bentuk Excel. Nah, sobat belajar, kalau tidak mau hasil analisis dari si Google Formulir tadi yang ada di dashboardnya si Google Form tadi, sobat belajar bisa mengolah data mentahnya ini. Ini dia sobat belajar ya. Tinggal sobat belajar olah lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, gimana sobat belajar? Mudah kan? Oke sobat belajar, demikian tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam kemajuan.